Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezi Rahmadani dengan NIM 2105911. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkenalan diri yang ada di e-learning. Dan sebelumnya saya minta izin untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Ezi Rahmadani, biasa dipanggil Ezi ataupun Eji. Saya berasal dari Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, Kecamatan Salo. Saya adalah anak kedua dari dua bersaudara, dan sekarang saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Padang dengan jurusan manajemen. Saya lahir di Bangkinang pada tanggal 15 November 2002, dan saya memiliki hobi, yaitu hobi menggambar karakter animasi seperti anime, tapi tidak sering karena akhir-akhir ini kesibukan kuliah jadi sedikit jarang untuk menggambar. Nah, pengalaman yang sangat berkesan bagi hidup saya adalah ketika saya dan keluarga saya itu pergi traveling atau jalan-jalan ke Pulau Jawa. Salah satunya itu adalah di Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta ini saya mengunjungi beberapa objek wisata seperti di Prambanan, Candi Prambanan, Candi Borobudur, di Maliboro, dan alun-alun, dan beberapa objek wisata lainnya. Nah, selama di Yogyakarta, saya di saat pergi ke Maliboro itu menggunakan becak, tapi becak ini digayung gitu. Nah, di situ tuh hal yang menariknya itu adalah kita bisa lebih menikmati pemandangan atau kehidupan yang ada di Yogyakarta. Nah, di Maliboro sendiri itu tuh benar-benar tempat banyaknya penjualan yang menjual barang-barang khas dari Yogyakarta, itu batik. Nah, di situ tuh juga banyak souvenir-souvenir yang bisa kita beli untuk oleh-oleh gitu. Nah, untuk di Yogyakarta ke Maliboro itu juga tempat foto-foto yang bagus dan estetik. Kalau anak-anak sekarang bilang itu estetik. Nah, setelah di Maliboro berbelanja untuk oleh-oleh dan yang sebagainya, saya dan keluarga saya pun pergi ke Candi Prambanan. Nah, di Candi Prambanan ini nih benar-benar menarik, sangat-sangat menarik, karena di sana kita diberitakan bagaimana sejarah atau bagaimana sih terbentuknya itu Prambanan gitu. Nah, di Candi Prambanan juga benar-benar luas, dan disarankan ketika untuk ke sana, selama pengalaman saya untuk memakai kacamata dan juga membawa payung atau memakai topi, karena saya pergi waktu itu sangat panas dan juga berangin. Nah, untuk di Candi Prambanan itu tuh benar-benar menarik, dan juga kita itu benar-benar diarahkan untuk kayak kenapa sih itu Candi Prambanan itu bisa terbentuk gitu, dan bagaimana gitu loh. Dan sekarang Candi Prambanan itu pun menjadi objek wisata yang sangat terkenal di Indonesia, dan itu tuh benar-benar menarik karena selama ini yang saya hanya bisa melihatnya di televisi atau di sosial media, sewaktu itu saya bisa melihat secara langsung gitu. Nah, di Candi Prambanan juga kita juga bisa gitu menaiki kuda. Di sana kita bisa menyewanya untuk sekitar berapa menit gitu loh. Dan juga di Candi Prambanan itu juga ada juga tempat membeli oleh-oleh. Selain di Maliboro, kita juga bisa membeli di Candi Prambanan. Oleh-olehnya itu seperti kayak baju atau mainan kunci gitu yang khas tentang Candi Prambanan gitu. Dan juga di Candi Prambanan itu juga ada kandangnya itu tuh kandang rusa, dimana di sana kita diizinkan untuk memberikan makanan, yaitu makanannya itu adalah sayur kangkung sewaktu itu. Dan kita membeli itu kayak satu ikan tuh sekitar 7.000 atau 10.000. Nah, itu tuh benar-benar kita melihat banyak rusa, mungkin ada sekitar 20 ekor di dalam kandang itu tuh. Nah, setelah dari Candi Prambanan, besoknya itu saya dan keluarga pergi ke Candi Borobudur. Benar-benar Candi Borobudur, candi yang sangat terkenal di Indonesia dan terbesar. Nah, di Candi Borobudur ini juga itu tuh benar-benar excited banget untuk ke sana, karena yang seperti sama Prambanan biasanya cuma bisa lihat di TV, di sosial media dan sebagainya, dan saat itu dilihat secara langsung gitu lah, pergi ke Candi Prambanan. Nah, di Candi Prambanan itu juga di Candi Borobudur itu juga kita juga diberikan tahu sejarahnya
Candi Borobudur itu bagaimana gitu. Nah di Candi Borobudur juga ada museum-museumnya, yang dimana di situ tuh, di museum tuh kita bisa membaca keterangan-keterangannya, barang-barang peninggalannya tentang sejarah-sejarahnya gitu. Nah di Candi Borobudur juga banyak turis dari berbagai macam negara, dan di situ tuh juga kita bisa berfoto-foto dan juga bisa membeli oleh-oleh, karena di sana juga ada tempat menjual aksesoris seperti yang mainan kunci gitu. Jadi bisa jadi sebuah oleh-oleh untuk ketika kita balik ke provinsi, ke tempat kita lagi gitu. Nah setelah dari Candi Borobudur, puas di Candi Borobudur, saya dan keluarga pun pergi ke, kalau nggak salah itu namanya alun-alun dan Beringin Kembar. Nah di Beringin Kembar itu tuh saya melakukan satu hal yang unik gitu. Di saat itu tuh dimana kita disuruh untuk menutup mata dan melalui antara antara pohon beringin itu. Nah nanti kalau misalnya kita bisa lewat itu dengan lurus tanpa nabrak orang ataupun salah jalur gitu. Nah katanya di sana kita bisa jadi dikategorikan orang yang sukses kelaknya, tapi nggak tahu itu benar atau salahnya gitu. Nah untuk saya sendiri, saya sudah mencoba dan pada akhirnya saya tidak bisa berhasil, malah saya menabrak orang lain sewaktu itu, dan untungnya orangnya nggak juga marah gitu. Nah setelah puas di objek wisata di Yogyakarta, saya juga mencoba makanan khas dari Yogyakarta, yaitu sangat terkenal di Indonesia, yaitu adalah gudeg. Nah mungkin untuk lidah saya itu tidak cocok karena rasanya agak manis, yang manis gitu, jadi kurang cocok. Tapi untuk bagi yang mereka suka manis itu mungkin salah satu makanan yang enak untuk dimakan gitu. Nah di Yogyakarta juga hal-hal menarik itu adalah bagaimana orang-orang sana sangat ramah dan benar-benar kayak sopan banget kalau kita kesana, dan banyak banget hal-hal yang menarik yang ada di Yogyakarta. Nah setelah selesai dari Yogyakarta, saya dan keluarga saya pun pergi ke Guci, nama daerah itu Guci. Nah Guci itu tuh tempat pemandian air panas yang berasal dari air panasnya itu dari gunung, jadi memang panasnya tuh alami banget di sana. Nah setelah kayak kita di Guci itu kita mandi air panas, terus udah itu kita juga pergi ke kebun stroberi yang ada di sana, memetik kebun stroberi. Dan benar sih itu tuh kayak benar-benar seru banget untuk jalanannya, dan juga tempatnya itu tuh asri dan banyak pegunungan gitu. Terus dari itu juga kita dan keluarga juga pergi ke Bandung, tapi cuman sehari doang, karena ada urusan sebentar juga ke Bandung, jadi nggak bisa untuk pergi ke objek wisatanya. Tapi untuk melihat kota malamnya Bandung itu bagus banget gitu. Nah kayak pengalaman berarti itu benar-benar pengalaman bersama keluarga gitu, karena kita banyak momen yang kita alami selama liburan itu. Sekian dari video perkenalan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.